Pertama, ini buku kenangan alumni. Malah menimbulkan banyak pertanyaan. Satu ya, foto yang ada di buku alumni tersebut. Itu adalah foto laki-laki berkacamata, rambutnya tebal, kupingnya caplang, hidungnya mancung, bibirnya tebal, berkumis, dan yang jelas sangat berbeda dengan versi asli seorang Jokowi yang foto-foto masa mudanya juga banyak beredar. Foto masa muda yang asli, di mana dia adalah laki-laki yang tidak berkacamata, rambutnya tipis cenderung botak dari muda, kupingnya cipus bukan caplang, hidungnya tidak mancung, bibirnya tidak tebal, tidak pernah pakai kumis, ya, yang sangat berbeda dengan foto laki-laki yang ada di buku kenangan alumni tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah di buku alumni tersebut malah tertera. Jadi mahasiswa atau alumni yang bernama Jokowi ini di buku alumni itu tertulis asal SMA-nya adalah SMA 6 Yogyakarta. Padahal yang bersangkutan sesuai dengan pengakuannya adalah lulusan SMA 6 Surakarta. Untuk diketahui, SMA 6 Surakarta itu baru berdiri tahun 1985, tahun di mana yang bersangkutan mengaku sudah lulus dari kuliah di UGM. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Gagal Sarjana. Masih seputar ijazah palsu Jokowi. Kali ini giliran Dr. Tifa yang membuktikan kebohongan ijazah Jokowi menggunakan bantuan AI yang semakin mempertegas bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Mari kita simak bersama videonya. Dulu, pemalsuan ijazah dan rekayasa identitas akademik adalah permainan yang mudah. Seseorang bisa mengklaim lulusan universitas ternama tanpa ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Foto bisa diedit, dokumen bisa dipalsukan, dan kebohongan bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi sekarang, era itu sudah berakhir. Dengan kecerdasan buatan AI, setiap ijazah bisa diverifikasi dalam hitungan detik. AI bisa mengecek metadata dokumen, membandingkan tanda tangan, memeriksa nomor ijazah dengan database resmi, bahkan mendeteksi apakah kertas yang digunakan sesuai dengan standar universitas pada tahun tertentu. Membuktikan seseorang melakukan pemalsuan ijazah dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk menggunakan AI. Berikut adalah langkah-langkahnya ya. Pertama, verifikasi manual dan database resmi. Cek di pangkalan data pendidikan tinggi, PDDikti, atau lembaga terkait. Di Indonesia, perguruan tinggi terdaftar di PDDikti. AI bisa digunakan untuk memindai dan mencocokkan data secara otomatis. Kemudian, konfirmasi dengan institusi penerbit. Hubungi universitas atau sekolah terkait untuk memastikan keabsahan ijazah. Berikutnya adalah analisis dokumen dengan AI. Menggunakan optical character recognition, forensik digital. AI bisa mengekstrak teks dari ijazah dan membandingkannya dengan template resmi dari institusi pendidikan. Cek tanda keaslian digital. AI bisa mendeteksi watermark, tanda tangan digital, QR code, atau microtext yang sering ada di ijazah asli. Analisis metadata dan forensik gambar. Jika ijazah dalam bentuk PDF atau gambar, AI bisa mengecek apakah file tersebut telah diedit, misalnya dengan Photoshop atau asli. AI bisa mendeteksi perbedaan font, ketidaksejajaran elemen, atau tanda-tanda pemalsuan. Analisis jejak digital dan AI untuk profil palsu. Jadi AI bisa menelusuri jejak digital seseorang, seperti segala sosial media, LinkedIn, publikasi akademik, untuk memastikan riwayat pendidikan yang bersangkutan itu sesuai apa tidak. Kemudian juga bisa menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk mendeteksi kebohongan. AI bisa menganalisis wawancara atau dokumen terkait untuk melihat ketidakkonsistenan dalam klaim pendidikan seseorang. Jadi AI itu bisa membantu mendeteksi pemalsuan ijazah dengan menganalisis dokumen, metadata, forensik gambar, serta menelusuri rekam jejak digital seseorang. Kombinasi AI dengan verifikasi manual dari institusi terkait akan memberikan hasil lebih akurat. Oke ya, itu adalah background dan foreground dari apa yang akan saya bahas dalam video ini. Video ini lumayan panjang, jadi sabar ya, karena semua materinya sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan persoalan yang sudah jadi masalah selama 10 tahun ini, yang terus-menerus dibicarakan, yang terus-menerus didiskusikan dan diperdebatkan, dipengadilankan, yang tidak juga kunjung selesai, yaitu masalah ijazah Jokowi. Pertama, kita mulai dari pembuktian dulu ya. Dengan pembuktian positif bahwa Jokowi benar adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Dari mana kita tahu bahwa Jokowi benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM? Ada 3 sumber ya untuk membuktikan bahwa Joko Widodo atau Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Maka beberapa bukti dan pernyataan resmi dapat dijadikan acuan. Pertama, pernyataan resmi dari Rektor UGM saat ini. Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus program studi S1 Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985. Pernyataan ini didasarkan pada katanya ada data dan dokumen yang terdokumentasi dengan baik di UGM. Ini kan bisa dikonfirmasi dengan AI ya.
Kemudian yang kedua adalah konfirmasi dari rekan seangkatan. Alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 yang mengadakan konferensi pers untuk mengkonfirmasi status Jokowi sebagai alumnus. Mereka menunjukkan foto-foto masa kuliah, ijazah asli mereka, bukan ijazah asli Jokowi, ijazah asli mereka yang mereka bawa, dan memberikan testimoni terkait interaksi langsung dengan Jokowi selama masa perkuliahan hingga wisuda. Nah, ini juga bisa didetek dengan AI, apakah keterangan yang mereka berikan asli apa palsu, dengan NLP ya. Kemudian dokumentasi dalam buku kenangan alumni. Dalam buku kenangan alumni Fakultas Kehutanan UGM tercantum biodata Jokowi yang menunjukkan bahwa ia terdaftar pada tahun 1980 dan lulus 1985. Informasi yang tercantum termasuk asal SMA dan judul skripsinya. Nah, di sini yang terjadi inkonsistensi dari data yang ada ya. Pertama, ini buku kenangan alumni. Malah menimbulkan banyak pertanyaan. Satu ya, foto yang ada di buku alumni tersebut. Itu adalah foto laki-laki berkacamata, rambutnya tebal, kupingnya caplang, hidungnya mancung, bibirnya tebal, berkumis, dan yang jelas sangat berbeda dengan versi asli seorang Jokowi yang foto-foto masa mudanya juga banyak beredar. Foto masa muda yang asli, di mana dia adalah laki-laki yang tidak berkacamata, rambutnya tipis cenderung botak dari muda, kupingnya cipus bukan caplang, hidungnya tidak mancung, bibirnya tidak tebal, tidak pernah pakai kumis, ya, yang sangat berbeda dengan foto laki-laki yang ada di buku kenangan alumni tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah di buku alumni tersebut malah tertera. Jadi mahasiswa atau alumni yang bernama Jokowi ini di buku alumni itu tertulis asal SMA-nya adalah SMA 6 Yogyakarta. Padahal yang bersangkutan sesuai dengan pengakuannya adalah lulusan SMA 6 Surakarta. Untuk diketahui, SMA 6 Surakarta itu baru berdiri tahun 1985, tahun di mana yang bersangkutan mengaku sudah lulus dari kuliah di UGM. Kemudian kita juga melihat keaslian ataupun kepalsuan juga dari skripsi yang bersangkutan. Nah, dari skripsi ini juga malah jadi banyak poin keanehan ya. Pertama, dari tanggal ujian skripsi dengan tanggal wisuda yang ada di ijazah. Dosen pembimbing yang dinyatakan dengan yang tertulis dalam repositori juga berbeda. Jadi, dosen pembimbing yang tertulis di dalam skripsi yang direpositorikan oleh UGM itu, Jokowi nama mahasiswanya, dosen pembimbingnya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Sedangkan yang dia akui, dosen pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo. Jadi ini ada dua nama yang berbeda kan. Terus yang tertera, yang tertulis di dalam ijazah, ya, dan tanggal skripsi yang ada di dalam halaman pertama skripsi yang ada di repositori UGM itu menunjukkan keanehan yang luar biasa. Karena skripsi disetujui tanggal 14 November 1985, sementara ijazah tanggal 5 November 1985. Nangkep keanehannya? Jadi ijazahnya duluan tanggal 5, skripsinya belakangan tanggal 14. Ini orang UGM, alumni UGM seperti saya maupun teman-teman semuanya pasti tahu. Ketika kita udah ujian skripsi, maka kita menunggu jadwal ujian, jadwal wisuda, itu 3-5 bulan setelahnya, bukan dalam 1 bulan. Apalagi yang aneh sekali adalah skripsinya belakangan, ijazahnya keluar duluan, kan aneh sekali ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari sisi AI aja gitu ya. Pertama, sebelum ke AI deh, kita menggunakan metode investigasi konvensional, tradisional dulu. Untuk menguji apakah data-data tersebut ya, mulai dari pernyataan resmi dari Rektor UGM yang menyatakan mereka punya data dan dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memastikan apakah yang bersangkutan memang pernah menjadi mahasiswa di UGM atau tidak. Nah, ini kita bisa uji ya dengan berbagai macam metode termasuk AI. Kemudian pernyataan dari para orang-orang yang mengaku sebagai alumni atau teman-teman dari Jokowi. Itu juga bisa dilakukan deteksi dengan berbagai metode juga dengan AI. Ketiga adalah soal skripsi dan ijazah nyalang sendiri. Ini juga bisa diuji dengan berbagai metode AI. Sekarang dari sisi konvensional dulu tanpa AI dulu ya. Jadi metode investigasi perlu dilakukan secara lebih dalam dengan berbagai pendekatan termasuk verifikasi independen dan analisis forensik ya. Jadi cara-caranya ya. Pertama adalah verifikasi dengan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini bukan UGM, bukan dari Jokowi, bukan, tapi pihak ketiga. Pihak ketiga ini melakukan audit ijazah ke UGM secara independen. Jika ada kecurigaan, maka bisa dilakukan permintaan resmi kepada UGM untuk mengecek data asli yang tersimpan dalam arsip akademik. Kemudian cek database nasional. Data kelulusan mahasiswa bisa dicek di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDikti, atau Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI jika ada dokumentasi terkait. Kemudian bisa dilakukan analisis forensik dokumen, jadi forensik digital pada ijazah. Ini udah minta bantuan AI ya, maka AI bisa melakukan pemeriksaan apakah dokumen ijazah mengalami manipulasi digital, misalnya editan Photoshop. Kemudian dilakukan juga untuk melakukan analisis kertas dan tinta. Jadi kalau bisa mengakses fisik ijazah, ya sebetulnya kalau AI nggak usah asli, fotokopian juga bisa begitu ya. Maka pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan AI itu dapat memastikan apakah kertas itu berlaku di tahun 1985 untuk ijazah, apakah tinta juga berlaku di tahun 1985 untuk ijazah juga untuk skripsi, dan tanda tangan semua orang itu sesuai tidak dengan periode waktu yang diklaim ya.
Kemudian juga bisa melakukan konfirmasi dengan alumni yang sejaman. Jadi wawancara independen bisa dilakukan dengan alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 atau dengan kakak tingkat atau dengan adik tingkat. Karena kalau kita ya apalagi di UGM di antara waktu itu tuh kan sulit sekali kan. Mendapat nilai A, B, C itu kan sulit sekali. Maka pastilah itu orang yang benar-benar jadi mahasiswa itu pasti mengenal dan dikenal oleh kakak tingkatnya 2 sampai 3 tahun di atas, atau dikenal dan sangat kenal sama adik kelasnya 2 sampai 3 tahun di bawah. Jadi mereka bisa menjadi subjek untuk diwawancara secara langsung dan membandingkan kesaksian mereka konsisten atau tidak ya. Kemudian ada nggak catatan akademik yang masih ada di UGM, misalnya transkrip nilai atau bukti kehadiran di kelas ya. Kemudian baru analisis jejak digital dan arsip-arsip lama. Bisa melakukan pencarian di media dan arsip lama. Maka jika seseorang ada lulusan sebuah universitas, biasanya ada jejaknya kan di media kampus, majalah alumni, atau dokumentasi universitas, dan itu nanti bisa dikonfirmasi dengan keterangan wawancara dari eyewitness. Bukan cuma kita mengandalkan foto-foto aja. Dan kemudian pengecekan di perpustakaan atau repositori skripsi. Cek apakah ada skripsi atas nama yang bersangkutan dalam arsip perpustakaan UGM, dan apakah konsisten ya, karena banyak sekali hal-hal yang inkonsisten pada skripsi yang bersangkutan. Kemudian, investigasi jika bisa dilakukan oleh ahli forensik dan whistleblower. Jika ada kejanggalan besar, maka bisa melibatkan tim investigasi independen. Jurnalis investigasi, organisasi anti korupsi, atau whistleblower bisa membantu membongkar jika ada dugaan pemalsuan besar-besaran. Nah, teknik untuk melakukan verifikasi secara lebih mendalam lagi. Jadi, sekarang ini kita pakai AI untuk mendeteksi inkonsistensi dan manipulasi dalam data atau dokumen. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan dari Dr. Tifa tentang keanehan ijazah Jokowi. Memang aneh banget sih ya pemirsa. Dan sekarang kita akan membacakan komen-komen dari netizen yang sudah masuk nih. Ditutupi rapat akan terkuak juga kejahatan terstruktur yang saat ini sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dari dulu saya ingin kasus ini cepat selesai, tapi pejabat negara saat ini terlihat tak serius. Semoga dengan bukti baru lewat analisa dari Simon Sianipar, kasus ini bisa selesai dan tentu hukum semua yang terlibat. Saya salut dan apresiasi pada Bu Dokter karena kegiatannya melakukan oposisi frontal terhadap Si Mulyono. Anda sebenarnya sudah hidup berkecukupan, pintar dan cantik. Ternyata Anda tidak pasif tetapi sangat aktif dan kreatif. Semoga perjuangan Bu Dokter akan membuahkan hasil yang baik sesuai ekspektasi kita bersama. Amin. Semangat terus Bu Dokter. Ayo, alumni-alumni UGM dan seluruh rakyat, mari kita dukung pembuktian bersama biar tuntas. Oke, itu tadilah beberapa komen-komen dari netizen yang sudah masuk. Lalu bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan komentar dan diskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam akal sehat.